Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di YouTube channel PPALC Pematang Siantar. Nah, kali ini dalam konten Sapa JFOA, yaitu Sahabat PPA Just Focus on Allah. Masya Allah, Alhamdulillah ya Kak. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah. Bila apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Akhirnya kita bisa buat video ini teman-teman. Dan ini adalah video pertama kita di konten Sapa JFOA. Iya, semoga bermanfaat ya. Amin, untuk kita amin, dan amin. untuk orang banyak nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kenalan dulu. Kak Juli dulu ya, dari mulai Kak Juli. Perkenalkan, nama aku Julianti Saragi, sebagai sekretaris di PPLC Pematang Siantar. Oke, aku Nabila Nisha Milia. Di sini aku sebagai koordinator divisi media PPALC Pematang Siantar. Jadi teman-teman yang kalau nengok Instagram PPA, terus nengok ini YouTube ini, itu aku semua bagiannya begitu. Iya, benar. Yang edit-edit yang semuanya jadi keren nih. Amin. Media sosialnya PPA wasilah dari Nabila nih. Keren. Amin. Nah, aku lagi open recruitment nih untuk anggota. Yuk. Tahu yang mau ikut PPA Open apa lagi nih? Open apa lagi kita ya? Gak ada open jodoh belum ya? Belum. Masih Nanti tutup sabar dulu. Kita nanti nggak fokus Kak sama ini. Kita baru mulai nih soalnya. Iya, benar-benar. Nah, oke, jadi kita mau bahas apa nih di sini nih? Apa ya? Bahas kenapa kita buat ini podcastnya kali ya. Oh iya, boleh. Dan kadang mungkin masih banyak di luar sana masih belum tahu apa sih PPA, bahkan tahu Betul. PPA tapi nggak tahu kepanjangannya. Benar banget. Gitu. Oke, jadi PPA itu kepanjangannya Pola Pertolongan Allah. Nah, jadi PPA ini ada beberapa kelas ya Kak. Iya. Ada kelas private class yang akan diadakan nanti di tanggal 2 Juni. Iya. Ayo Terus daftar yuk, semua masih terbuka kok. Iya. Bagi teman-teman yang mau daftar. Nah, kemudian ada apa lagi Kak? Ada PPA for Family yang mana ini untuk pasangan suami istri Wah, yang mungkin yang luar udah biasa. usia pernikahannya 10 tahun, 20 tahun atau bahkan yang baru menikah tapi rasa-rasa cinta, kadar cintanya agak-agak udah mulai melemah nih. Iya, renggang gitu kali ya Kak. Iya, semoga wasilah dari PPA for Family ini yang tadinya renggang jadi makin cinta. Karena di PPA ini selama udah ikut di dalamnya itu kayak dunia rasanya itu luar biasa. Dunia rasa nih, rasa Iya. yang kayak mana nih Kak? Rasa-rasa yang Kasih sayang gitu ya. iya, luar biasa, makanya harus ikut. Ya, oke, itu tadi PPA for Family, terus ada Iya. PPA for Kids ya Iya, Kak. Itu untuk untuk anak-anak. yang umur berapa itu Kak? Dari usia 6 tahun sampai usia 12 tahun. Oke, terus ada PPA for Teens. Dari usia 13 tahun sampai usia 17 atau 18 tahun. Oh, untuk remaja ya Remaja. teman-teman. Jadi buat yang ibu-ibu yang punya anak lagi kayak mana nih Kak? Agak rada bandel-bandel Iya, gitu ya karena Kak. Payah fase-fase ini dibilangin. ya. Ayo ikut hadir. Ya, nanti kalau Didaftarin misalnya anakmu. ada informasi pun kami bakalan share di PPALC Pematang Siantar. Follow aja Instagramnya PPALC Pematang Siantar. Iya, informasi nanti di sana. Ada lagi namanya tuh PPA Sekolah Cinta. Oh iya, emang di Iya. Siantar udah pernah ya Kak? Udah sekali. Oh, tahun berapa tuh, Kak? Ini alumninya. Alumninya. Alumni masih batch Oke. 1. Jadi di sekolah cinta itu yang mau dapat jodoh. Nanti kayak kemarin itu ada loh pesertanya jadi jodoh di situ. Bisa ya Kak? Iya. Tapi kok nggak ada lagi ya Kak aku masuk? Nanti kita buat Nabila nanti mau kita PJ-nya, buat ya. PJ Sekolah Oke. Cinta ya. Siap. Banyak kelas-kelas Banyak di ya, ada banyak lagi sholat menemukan rasa dalam sholat juga. Baru motherhood untuk Oh iya, ibu-ibu motherhood. yang katanya banyak ibu-ibu yang sudah tidak waras lagi ya. Iya, terus yang ngerasa kayak baby blues gitu Iya, kali ya Kak. ada yang memendam segalanya, menjaga perasaan anak, suami, mertua. Nah, jadi dikeluarkan di kelas motherhood. Keren kelasnya. Itu baru yang sekali biasa di buat Siantar. apa tuh Kak yang bawa Bunda Anik? Bunda Anik, Iya, Bunda Hera, banyak. Benar-benar. Terus ada lagi PPA Mental Block Healing. Nah, itu baru dengar tuh Bila Iya, Kak, itu gimana tuh? Mental block healing itu untuk kita yang sering merasa, aku insecure, atau misalnya kita sering bilang aku nggak bisa, dia bisa, tapi aku nggak bisa. Aku kan, misalnya aku kan sekolahnya cuman sampai SMA, atau aku nggak punya kemampuan apa-apa. Nggak pede gitu ya, Kak? Padahal kita itu punya kemampuan yang luar biasa, cuman kita aja
langsung memblok pikiran kita, hati kita, kemampuan kita. Jadi katanya mental block healing itu Berarti itu kelasnya kayak merubah mindset juga ya? Iya benar, nanti sama dokter Ramadanus. Oh iya, kemarin aku kelas sama dokter Ramadanus sih. Memang beliau itu, wih, masya Allah. Self healing ya. Self healingnya betul, bagus sekali. Banyak sih ya. Nah kita di sini memang santai-santai aja guys. Nah nanti kedepannya juga kita bakalan ngundang beberapa pengurus di PPA LC Pematang Siantar ya kan Kak. Itu karena setelah kita dengar-dengar nih banyak kali cerita-cerita masalah-masalah hidup yang dialami oleh ibu-ibu atau bapak yang ada yang menjadi pengurus di PPALC. Jadi kita kayak gimana kita kalau nggak buat podcast gitu, kata Kak Juli kemarin. Terus aku ya udah langsung oke gitu. Karena di balik masalah mereka ternyata banyak keajaiban yang mereka dapatkan setelah mereka tahu bagaimana pola menghadapi masalah-masalah yang Allah berikan kepada setiap pengurus-pengurus itu. Dan setiap masalah itu ada maksud yang yang Allah kasih gitu ya Kak. Banyak pesan-pesan cintanya gitu. Kalau dalam PPA juga itu terkenal tuh pesan cintanya Allah gitu. Dan nanti teman-teman kalau misalnya masih penasaran, ya udah nabung aja uangnya, ikut private class PPA Pematang Siantar. Karena setahun biasa 2 kali ya Kak? 2 kali dalam setahun. Nah nanti ini kita di bulan Juni itu udah yang kedua kali ya kan? Nah, karena yang pertama di bulan Januari. Benar. Bulan Januari itu sama siapa Kak? Trainernya? Sama Ustadz Isa Sadra dari Jakarta. Sadra, iya. Nah nanti kelas yang kedua ini bakalan bareng Ustadz Zainal Mutakin. Nah itu juga trainer PPA yang kalau kata Kak Juli kayak Judika. Bukan. Beda itu ya? Kalau yang jadi kayak itu nggak jadi yang batal itu ya? Karena beliau sedang naik haji. Jadi ibadah haji. Memang saat ini lagi banyak naik haji ya Kak. Semoga kita tahun depan ya. Amin ya Allah, doain ya teman-teman ya. Kita umroh dulu tahun ini, tahun depan haji. Amin ya Allah. Haji furoda ya. Amin. Kayak memang kemarin tuh kan ada ustadz yang ceramah nih kan Kak. Dibilangnya siapa sih ini yang mau umroh, angkat tangan lah. Udah punya brosurnya belum? Tapi betul dibilang ustadz itu ya memang harus punya dulu lah brosur itu pinomat atau enggak setiap sholat itu berdoa pengen umroh. Bener. Ya kalau cuma pengen umroh ya bisa aja pengen umroh. Semua pengen kan, semua pengen tapi nggak mana effortmu mana menjumpa Allah itu mana kan? Allah gitu minta keseriusannya. Bener. Contohnya daftar atau tanya-tanya travel atau buat paspor, belajar umroh atau pinomat doa lah ya kan? Bener-bener banget. Gitu. Luar biasa sih. Kakak di sini masuk PPA itu pertama kali gimana sih Kak? Kenal PPA dulu deh. Kenal PPA. Ada yang kenalin pertama kali itu ada namanya Kak Suci Agustina. Dia sering nih bawa-bawa dongeng. Kak Suci dan dia tuh dulu aktifnya di kayak sekolah apa gitu Kak Suci, jadi Dewantara, kelas Dewantara. Kayak pernah tahu ya di Siantar tuh? Iya di Siantar. Jadi beliau 2017. Iya. Oh iya, kayak pernah tahu. Nah, jadi Kak Suci itu dulu awalnya dia aktif di PPA pertama kali di Siantar ini. Nah, jadi Kak Suci sering kenali, tapi malah daftarnya bukan sama Kak Suci. Tapi yang menggagas itu PPA itu Kak Suci? Bukan, ada namanya Mbak Nur ini sekarang tinggal di Surabaya karena pindah tugas suami beliau. Jadi beliau lah pertama kali di sini yang menggagas adanya kelas PPA. Beliau dulu aktif ikut kelasnya di Tebing Tinggi sama Kak Suci. Jadi awalnya di Tebing, dibukalah di Siantar, dibuka batch 1, batch 2. Kalau aku tuh nanti batch 3. Jadi ketemu Mbak Nur itu waktu acara GJB Gerakan Jumat Berkah itu ngundang 100 anak yatim di Nobles. Dan jadi situ ketemu. Berarti udah GJB ya di situ ya? Iya, udah GJB. Berarti jadi anggotanya udah banyak lah ya Kak? Udah dulu banyak, batch 1, batch 2 itu udah banyak. Aktif GJB-nya pun udah banyak, baru ditawarin. Nah, waktu tahu harganya 750.000 langsung kaget. Ngaji apa bayar 750.000 ya kan? Mahal, mending ngaji ke masjid, ngaji ke rumah-rumah itu nggak bayar ya. Di 750.000, dari mana uang? Tingkat mahasiswa kan? Iya. Gak ada uang. Waktu itu Kakak semester berapa? Udah semester akhir. Udah semester akhir. Jadi ya udahlah pokoknya. Tapi Kakak udah hijrah? Udah, cuman kan lagi naik turun imannya naik kan? turun itu biasa. Apalagi ya, pertemanan kita itu mempengaruhi kan. Betul sekali. Nah jadi ya udahlah, cobalah daftar gitu. Pas semester akhir memang lagi down-downnya juga. Tapi dari mana ya uangnya gitu? Ngajar les dulu belum sampai lah gajinya sampai
sampai segitu kan. Dulu gaji ngaji tuh 200, 300 gitu. Ya Itu udah sebulan Kak. Ya udah, jadi terakhir dicicil nih. Kan 1 bulan itu kan nyicil, rupanya hanya baru sampai 400.000. Baru kata Mbak Nur, udah nggak apa-apa daftar, nggak usah lah Mbak gitu. Tapi Mbak Nur ini luar biasanya tuh, setiap waktu di telepon, di chat, di telepon kan kita Rajin follow up ya Kak. ih ngapain sih gitu. betul, Kita betul. yang risih sendiri Risih, kan, ya. ngapain sih sampai dimatiin teleponnya, tapi ya udahlah, mungkin ini panggilan Allah gitu. Ya udah ketemu Mbak Nur, ya udahlah Mbak, rupanya ada teman, ya udah ikut aja. Nah, aku dikasih pinjaman 300.000. 300, Iya, jadi oh ya udah, nanti gajian aku bayar ya, kayak gitu. Ya udah, terakhir ikutlah kelasnya. Pas ikut kelasnya bingung, duduknya paling depan, padahal nggak direncanakan duduk paling depan. Di sampingnya ada nenek-nenek, samping kanan itu anak gadis juga. Oh gitu, nggak kenal Kakak? Enggak. Oh, iya. Jadi gini, memang kata kalau di kelas PP itu kita memang niatnya misal duduk sama si A, rupanya Allah itu izinkan sama si C kayak gitu. Jadi duduk paling depan, siapa itu trenernya ngomongnya sampai dari pagi, dari jam 8 sampai jam Malam. sampai jam 8. Ini ngomong apa ya, cerita hutang, 1 miliar, cerita rumah tangga, cerita anak Kok ini. malah masalah nih gitu kan? Udah tuh kayak muasabah kan, nggak nangis, saking kerasnya hati ya. waktu Saking itu kerasnya belum hati nangis, nggak nangis. Jadi gini dalam hati gini, ya Allah, aku harus nangis apa ya? Ingat-ingat yang sedih-sedih lah. Sedih-sedih. Ingat dimarahin ayah, ingat dimarahin mama gitu kan. Terakhir nangisnya karena ingat-ingat Teringat itu. itu. Terus cuma kok kayak nggak ngena ya kayak gitu kan. Mungkin karena udah menghitam mungkin hatinya. Jadi ada lagi kelas di batch keempat. Masuk ada namanya trenernya itu Ustadz Sandia Binaya. Pas waktu beliau, masya Allah, kayak ditampar-tampar. Bila belum pernah kesini ya Kak? Belum. Sama beliau itu sangat kuat itu, sama kayak riba gitu-gitu. Tapi keren, dari situlah mulai Materinya tentang riba gitu ya Kak? pokoknya tentang kita bilang kita dilihat orang alim, pakai jilbabnya bagus, kita sholat, tapi sebenarnya diri kita tuh bilang kamu itu munafik, tapi kamu perasaan sok alim, sok paling baik gitu-gitu. Kena kali lah ya. Tertampar. Iya, benar, Jadi benar, terakhir ya udah kayak kok ngena terus, setiap ada kelas pasti riset terus. Pas di batch ke-6 atau batch ke-7 udah mulai ikut andil di pengurus PPA. Tapi ikut kegiatannya dulu, setiap ada kegiatan ikut, barulah diangkat jadi Itu pengurus. tahun 2000 berapa Kak? Yang pas fix jadi 2019. pengurus? Itu 2019 ya pengurus. Oke, itu belum nikah Kak? Belum. Belum ya. Ya udah, jadi aktif, kita buat banyak kegiatan, udah ada rumah Quran, kegiatan GJB, semua kegiatan, pokoknya jadinya lebih aktifnya itu di PPA. Jadi kayak sekolah itu aturan ngajar ngajar pagi, kayak jadi diabaikan, nggak tahu kayak jatuh cinta gitu. Jadi katanya kan kita itu di PPA itu sebagai employee of Allah, karyawannya Allah, dan kita itu mewakafkan diri. Jadi bukan hanya diri aja, tenaga, pikiran, Semua ya, harta, Kak, ya, semua. benar. Cuman mungkin kita ini masih muda, belum ada hartanya ya kan. Betul. Jadi paling nggak pikiran dan tenaga itu yang diwakafkan. Tapi kayak asik kayak sampai sekarang itu jadi kayak nggak mikirin karir jadinya. Iya sih ya. Tapi di Udah satu sisi melekat aja gitu ya, tapi Kak, di satu sisi mikir, ya aku punya potensi loh, harus ngajar, harus ini, aku masih punya masa depan. Tapi kok mati-matinya di sini ya Betul, gitu. betul, Tapi betul. di satu sisi lain itu kayak Allah itu beresin yang lainnya gitu. Banyak Tanpa sadar kita juga ya Kak sebenarnya. tanpa sadar, kalau aku nggak di sini mungkin aku udah begini gitu. Ya dijalanin aja lah. Jalani. Terus dengar-dengar Kakak jumpa sama suami Kakak juga karena ikut kelas juga ya Kak? Enggak. Oh enggak ya? Dijodohin tuh Oh, kan kemarin. dijodohin. Rupanya syaratnya itu harus ikut kelas kebetulan. Yang ngasih syarat tuh Kakak? Iya, jadi waktu beliau datang bulan 6 siap lebaran haji, awal bulan 8 itu kebetulan ada kelas sama Ustadz Sonia Bikin, foundernya langsung. Foundernya langsung. Jadi guys. kesempatan harus ikut dulu gitu, Iya, biar iya, harus iya. satu visi satu misi gitu. Kalau di PP itu berarti sefrekuensi Kakak, gitu. Maaf Kak, aku potong, itu berarti Kakak ngomongnya ke perantaranya Iya, dulu. harus ikut ini ya, gini. Jadi dia bilang, ini apa, cara apa gitu. Jadi dijelasin, ya udah terakhir ikut. Jadi orang pengurus PPA itu nggak tahu dia itu yang mana.
Di situ belum tahu guys ternyata. Oh, calonnya Kak Juli. Iya, sampai dicari di Zoom. Rupanya terakhir udah nikah. Oh, kayak kenal karena mereka di Zoom. Oh, ini ternyata. Terakhir suami kakak pun jadi ikut pengurus juga ya. Iya, Kak, ya? sebelumnya sebenarnya dia nggak mau. Oh, tadinya nggak mau. Iya, maksudnya dia di apa namanya, layar belakang. Oh, belakang layar. Belakang layar. Iya. Nah, tapi itulah ya, kalau kita waktu nulis proposal cinta itu pengen punya suami yang berkecimpung di PPA juga. Nah, Allah itu memang Salah sih, kemarin ngabulkannya aku nggak bikin satu-satu ya. gitu. Kemarin aku nggak bikin ya. Iya. Jadi kan ada itu proposal cinta di kelas Betul, itu. betul. Buku Tulisin, gitu ya, guys. apa, mau apa, keinginannya apa, harapannya apa. Memang hari ini belum dijawab sama Allah. Mungkin 2 tahun lagi, 10 tahun lagi di waktu yang terbaik menurut Allah gitu. Nggak nyangka juga sih gabung suami di sini. Jadi lebih Suami enak. istri ya kan, bareng satu visi misi itu kayak wow, keren. Karena pengurus PPR rata-rata suami istri. Iya benar banget guys. Ditunggu Jadi kayak suaminya. Karena aku kadang nengok, romantis sekali bapak ibu ini nengoknya. Iya, jadi dakwahnya bareng-bareng, Bener, pergi bener. kemana-mananya bareng-bareng gitu. Udah gitu bapak-bapaknya juga lembut ya kak ya. Gitu Luar sih. biasa sih. Kak, aku dulu tahu PPA dari Putri sih kak. Kakak. Oh, Putri Guru Sembilan, RK dulu iya. ya. Iya Lu, ya. Kak, kenal Putri duluan atau Putri duluan yang masuk? Enggak, Putri waktu masuk itu saat dia mau jadi guru RK. Jadi dulu dia itu ikut kelas itu pertama itu dari online. Jadi setelah resipnya baru offline. Karena kalau online kan dia lebih murah kan waktu Covid kemarin itu. Ya udah, jadi di situ dia langsung resip, ayo dia ikut gabung ke guru RK karena lihat potensi dia. Ya udah gabung. Tapi dia udah nikah, jadi dia harus ikut suaminya. Iya benar. Orang PPA juga. Bila kemarin tahu dari dia pertama, diajak-ajaknya, ayo Bil ikut ini Bil. Tapi di situ kayak kakak tadi, mahal kali 750, ngapain gitu lah kan? Mikir banyak. Mikir kali karena waktu itu Iya. memang belum ada penghasilan juga awal Iya, kan, benar, masih benar. bergantung sama orang tua kan kak. Iya. Ngapain aku ikut gitu lah pilih awal. Tapi aku ngomongin sama Putri itu kak, nantilah ya Put, insya Allah ya Put, gitu itu aja. Nah terus habis itu masuklah di bulan Januari 2023. Januari atau Februari itu ya. Dihubungin Bu Ica, Dek mau nggak jadi tim dokumentasinya Kak Denis? Oh iya, Kak Denis. Di situ bilang, pikir Kak Denis masih single mau. Maaf Teh Yunda. Maaf Teh Yunda. Nah terus udah selesai itu, Bila diajak lagi jadi tim apa kak yang di hutan-hutan itu kak? Oh, Mabit. Iya Mabit. Pengukuran. Nah itu memang Bila kan belum masuk PPA kan? Iya, Kak? belum. Di situ cuma jadi tim dokumentasi aja. Akhirnya udah ikut lah kan, terus bantuin. Nah selesai dari Mabit, diajak lagi apa tuh kak? Yatim Fest. Yatim Fest Ramadan. Iya benar Yatim Fest. Nah di situ pokoknya dari awal itu udah mulai diajaknya sama orang ibu itu untuk ikut PPA, tapi Iya. kan belum bersedia. Sampai akhirnya selesai Yatim Fest, terus diajak, di situ lah baru kayak, kayaknya aku di sini lah gitu kak, karena Iya, kan iya. bakal diajak-ajak terus kan nggak. Dan udah kenal juga sebelum masuk PPA juga udah pada kenal sama orang Kak Juli, ibu-ibu yang lain itu kayak baik-baik kali semuanya welcome, kayak dipeluk, dirangkul semua loh kak gitu kan. Aku kayak ngerasa nyaman kali di sini. Terakhir udah ikut dan alhamdulillah mama juga mau ikut. Jadi berdua lah itu, berdua ikut kelas. Di situ Dokter Ramadanus yang luar biasa. Aku ngebayangnya gini. Ini kayaknya aku nggak bakalan nangis, tapi sampai sana aku nangis aja, terus Isa aja kan gitu. Luar biasa ya? Luar biasa kak. Terus yang aku pikir masalahku udah berat, ternyata masalah Masih ada orang lebih berat lagi. Luar iya. biasa. Kita merasa udah paling terzolimi, Iya, paling terzolimi. sedih hidupnya. Benar, Ternyata benar. ada yang kita belum ada apa-apanya ya. Betul, belum ada apa-apa. Tapi entah kenapa ya akhir-akhir ini setiap malam setiap mau tidur nengok TikTok itu nengok yang sedih-sedih. Kayak misalnya ada kakek-kakek tinggal dia sendiri, anaknya itu ini kak kekurangan kayak kekurangan apa gitu kan. Jadi dia jalan itu udah sakit, cuman gotongin anaknya kayak gitu aja, cuman berdua gitu kan. Baru habis itu ada lagi adik-adik, dia udah yatim piatu, jualan kerupuk kalau nggak salah kerupuk tengah malam itu kak masih keliaran. Itu di TikTok aku ya Allah nangis tiap mau tidur pasti selalu nengok kayak gitu. Belum lagi yang Palestina Palestina ya. dibom, wih Allah, kayak mana ya mau bantu tapi bingung gitu kan kak, cuma bisa berdoa kan gitu kak. Terus kalau lagi senang pun juga aduh jangan senang kali, Iya. ada yang lebih susah gitu-gitu. Jadi lebih ini sih kak, lebih mensyukuri hidup gitu-gitulah. Kalau dulu kan kayaknya keras kali hati ini, keras kali nanti kalau udah dimarahin tuh
Merontak. ini merontak terus kayak nutup pintu tuh kuat gitu kan, marah gitu. Kalau sekarang lebih kayak sabar, nggak apa-apa gitu aja udah. Jadi udah tahu tipsnya ya. Udah tahu tipsnya. Karena itu juga ya, karena ini ikut kelas tadi. Pokoknya luar biasa sih ikut kelas PPA ini. Luar biasa ya. Karena kalian bayangkan dari jam 8 pagi sampai malam itu materi semua yang biasanya kita sekolah tuh muak gitu kan, ini enggak ada muak-muaknya, iya nggak ada muak-muaknya, nggak ada capeknya. Betul. Tiba-tiba kok udah malam aja ya gitu. nggak terasa nanti tiba-tiba udah waktunya sholat jamaah zuhur, terus waktunya sholat jamaah asar, waktunya maghrib loh. Cepet kali gitu. Bahkan itu kemarin Ustadz Ramadan belum selesai sebenarnya kayaknya, Iya. Kak. Tapi memang udah waktunya habis Isya ya, Kak, kemarin. Iya, habis Isya. Udah kemalaman ya kan, Kak. Udahlah selesaikan. Wah, nggak Makanya kebayang lagi teman-teman kalau kalian hadir ya. ikut. Untuk spill-spillnya boleh ikut majelis tauhid dulu. Iya Ya. boleh. Itu untuk yang kayak kerak-keraknya gitu ya. Iya, Kak. itu benar. aja udah luar biasa ya. Iya, itu luar biasa Nah, sih. jadi kalau mau tahu gimana sih kelas PPA itu, ayo ikut majelis tauhid nanti tanggal 1 bareng Ustadz Zainal Mutakin yang Benar. akan mengisi kelas nanti. Dan alhamdulillah kita tempatnya di Pemko Iya, Serbaguna. alhamdulillah, terima kasih Kak, Bu. kok bisa ya Kak kita masuk di Pemko itu, Kak? Kok bisa ya? Ya kan? Banyak loh yang bertanya-tanya tuh, Kak. Iya, awalnya tuh kita di MUI. Nah, Oh, MUI. jadi karena MUI kemarin itu dipakai, ada acara dari pihak MUI-nya, jadi kita harus ngalah. Terus ada pengurus kita, salah satu pengurus kita itu dia kerja di Pemko. Iya, tapi beliau menjaga punya kantin di sana. Oh, iya, Nah, iya, jadi iya. di lobi, alhamdulillah dari pihak kabaknya langsung ngerespon baik dan kita dikasih sekali ke sana, di sana lah buat acara dan alhamdulillah langsung ramai gitu kan. Nah, rupanya udah nggak apa-apa, kalian buat kajian di sini aja. Jadi setiap bulan itu buat kajian di sana, alhamdulillah disupport, bahkan kayak snacknya itu dikasih loh Dikasih. sama Pemko. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya Semoga- kan urusannya. Amin, amin. Iya, dan alhamdulillah Baik sekarang jamaah untuk ikut majelis tauhid itu udah banyak, dan itu bukan hanya untuk ibu-ibu ya teman-teman. Benar. Karena kayaknya rata-rata ayo ikut ini, aku ngajak teman kan, Kak. Terus teman bilang, "Enggak, itu banyak ibu-ibu." Enggak, sebenarnya enggak ada anak-anak mudanya, cuma Iya. nggak kelihatan karena banyak yang di belakang gitu kan, Iya. Kak. Di depan itu kebanyakan ibu-ibu Iya. memang Itu karena untuk disorot. untuk umum, untuk anak gadis, anak lajang, Lajang bisa. remaja pun boleh, Betul. orang tua, ajak neneknya, kakeknya, teman komunitasnya, teman nongkrongnya, sekali-sekali ayo nongkrong kita di majelis tauhid PPA. Benar. Ditunggu ya. Oke, nah jadi teman-teman, tanggal 1 Juni akan ada majelis tauhidnya dan tanggal 2 akan ada private class PPA Pematang Siantar. Apa tema untuk majelis tauhid kita? Temanya adalah ternyata selama ini aku tertipu. Wah, Nah, Masya Allah ya, Kak, gimana dari tuh ya? judulnya aja aku kayak apa nih yang tertipu nih Iya, gitu kan. tertipu. Apakah aku tertipu? Benar, tertipu dalam hal apa kan gitu ya, Iya, Kak. jadi nanti siapa yang penasaran sama temanya yang luar biasa dan itu relate banget untuk kita semuanya ya. Betul. Yang mana kita mungkin merasa kita itu udah baik sholatnya, baik doanya, baik sedekahnya, ternyata kita itu tertipu gitu. Oh iya bener, Kak, kalau yang masalah doa, aku juga kemarin tuh baru tahu di PPA lah. Doa itu jangan minta gini. Harus dirubah. Pokoknya banyak doa yang harus Iya, dirubah. banyak. Itu Bila baru tahu di situ. Luar biasa. Jadi kalau kalian penasaran doanya kayak mana, maksud aku ikut aja kelasnya. Harus ikut ya teman-teman. Jadi makin penasaran nih mereka Iya. nih. Kok mahal? Jangan bilang mahal. Bener. Nah Harus- itu, Kak, kenapa tuh mahal gitu? Kenapa mahal? Ya karena satu ya, ilmu Allah itu ya mahal ya. Betul. Kalau mau hidayah itu, mau masuk surga itu memang harus berkorban. Kalau misalnya gratisan aja ya Ibaratkan inilah, Kak, beli buku lah, buku Iya. tebal tuh pasti mahal kan, Kak? Beda kan Apalagi sama yang ilmunya. tipis-tipis. Bener, pasti beda. Iya. Apalagi yang fotokopi, yang beda lagi kan gitu ya. Kalau nggak di masjid aja bisa di masjid, tapi kan kita itu pasti mengganggu jam sholat. Betul. Karena ini kan kelasnya satu harian ya. Iya, seharian. Kemudian kita pasti harus butuh sewa hotel, ya kan. Benar. Ruangan yang bagus, yang- Makan, iya, snack. makan, snack, kopi, Betul. kemudian apalagi ya untuk trainernya pasti kan nggak mungkin kita panggil tapi dengan cuma-cuma. Namanya kita adab kepada guru, memberi hadiah kepada guru gitu. Benar. Nah, jadi pasti beda lah ilmu yang gratis sama yang berbayar itu pasti berbeda. Tapi memang kebanyakan orang nih, Kak, zaman sekarang ya, kajian gratis itu malah sedikit.
malah yang berbayar ya. itu, berlomba-lomba Apalagi orang sekarang daftar. zaman-zaman sekarang itu udah banyak inovasi-inovasi kajian Iya, betul, yang betul. dibuat seperti suasana-suasana konser malah Benar, ya. ada yang seperti Jadi anak-anak muda yang tadinya dia mau belajar agama, yang baru kenal Allah, yang baru hijrah, nggak takut gitu. Tapi kalau kita buat seperti formal, pasti seperti yang tadi tertutup, pasti orang kayak takut lah. hati-hati Iya, gitu udah kan. hati-hati satu. Yang kedua pasti dia ngerasa ya aku belum ada apa-apanya, aku Benar. aja masih banyak dosanya, masih melakukan kesalahan, maksiatku masih banyak. Tapi kalau kita buat lebih terbuka, lebih bersahabat bersahabat, cara-caranya, iya, betul. pasti yang tadinya baru kenal sama Allah, baru hijrah itu tadi aku mau ikut, Betul. mau ikut. Jadi mereka nggak merasa minder gitu, nggak merasa insecure gitu sih. Ya jangan ada yang pernah merasa insecure. Pokoknya ya udah apa adanya aja gitu. Iya benar. Betul kan Kak? Oke, jadi mungkin itu aja ya Kak. Kita kayak udah mau setengah jam kita ngobrol Iya. di sini. Yang penting ini video pertama kita memberitahukan ke teman-teman semuanya kalau kita bakalan ada konten ini, konten podcast. Bakalan ada kelas, private class di tanggal 2 Juni dan di tanggal 1 Juni ada majelis tauhid. Jadi Hadir ya, teman-teman jangan hari lupa libur itu, hadir. hari Iya. libur, tanggal libur harus hadir. Benar. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih sudah Assalamualaikum. nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa JFOA, just focus on Allah.